dan Pak Bupati. Hari ini menuntaskan janji saya kepada Pak Wamen. Saya hadir di Wakatobi dan menyiapkan acara GTAGA Summit ini sebagai bagian daripada kebangkitan pariwisata, kebangkitan ekonomi, dan bagaimana pariwisata ini lebih bisa berkualitas, berkelanjutan. Dan tentunya saya teringat kunjungan Hernando de Soto beberapa tahun yang lalu ke Jakarta, di mana masalah tanah ini jika tersertifikasi, tiba-tiba peluang untuk keluar dari kemiskinan yang absolut bagi masyarakat, terutama masyarakat yang di pesisir ini bisa disolusikan. Jadi saya ucapkan terima kasih karena ini bagian daripada penciptaan peluang mensejahterakan masyarakat dan ekonomi. Dan saya mau minta sedikit statement masing-masing dari Pak Sofyan, Pak Ugua, untuk rekan-rekan media dari Jakarta tentang tujuan dari GTRA Summit ini dan output dan outcome yang diharapkan. Silakan. Terima kasih Pak Sandi. Teman-teman sekalian, sebagaimana teman-teman ketahui, GTRA Summit ini, apa itu GTRA? Gugus Tugas Reforma Agraria, yang merupakan tim yang dibentuk oleh Presiden untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan reforma agraria. Ketuanya Menko Perekonomian, Wakil Ketuanya Menteri ATR dan Menteri KLHK bersama ini. Tapi ini menyangkut berbagai kementerian dan pemerintah daerah. Tujuannya adalah bagaimana mempercepat reforma agraria. Selama ini kita dapatkan bahwa banyak kendala dalam reforma agraria, terutama karena terjadi tumpang tindih atau irisan kewenangan antara Kementerian ATR dan Kementerian Kehutanan, antara Kementerian ATR dan Kementerian KKP, gitu ya. Kemudian peta, kita belum peta yang satu, ya kan? Sehingga ini menjadi kendala dalam kita mensertifikatkan tanah masyarakat. Nah, seperti Pak Sandi katakan tadi, begitu kita sertifikatkan, maka masyarakat terbuka kesempatan untuk mereka masuk mendapatkan pinjaman dari lembaga keuangan formal. Pemerintah telah mengalokasikan dana KUR sekitar 200 triliun satu tahun, dan bunganya makin rendah, 6%, dan mereka memberikan kesempatan kepada masyarakat kita mendapatkan akses kepada lembaga keuangan formal. Maka penyelesaian sertifikat menjadi sangat penting. Pada saat yang lain, pemerintah merintahkan kami, Presiden merintahkan kami mempercepat penerbitan sertifikat. Nah, dalam rangka menyelesaikan masalah-masalah irisan tadi, maka kita bikin GTRA Summit di sini. Berbagai kementerian akan diskusi untuk mencari solusi-solusi yang kreatif terhadap irisan kewenangan antar kementerian dan masalah-masalah yang terkait, dan rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat kita, terutama kalau kita bicarakan di pesisir, ya, di pinggir masyarakat, di pinggir hutan, dan masyarakat-masyarakat yang disadvantaged lainnya. Barangkali itu, Sandi. Baik, makasih Pak Menteri. Pertama, saya sebagai anggota DPRD daerah pemilihan Sulawesi Tenggara dan juga mantan Bupati 2 periode di sini, sungguh bangga hari ini. Pertama, kita bicara tentang masalah pertanahan dan air yang berkaitan dengan tata aturan dan lain sebagainya. Otomatis ini berpengaruh kepada 3 hal. Posisi Wakatobi pertama sebagai taman nasional. Tentu penataan ruang ini dan tata laksananya tadi menjadi penting kita bicarakan di sini. Kedua, Wakatobi sebagai cagar biosfer UNESCO tahun 2012 kemarin. Yang ketiga, Wakatobi sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Mas Menteri Sandiaga Uno, saya pikir ini kehadirannya penting sekali, apalagi besok dihadiri oleh Bapak Presiden. Nah, kita berharap bahwa tentu ke depan sebagaimana target pemerintah pusat, kurang lebih 2.000 triliun APBN ke depan itu kan tidak bisa kita harapkan dari migas lagi, tapi lebih pada sektor jasa. Tentu jasa pariwisata menjadi sangat strategis. Wakatobi sebagai KSP, datang Mas Menteri dan lain sebagainya, kemudian Pak Presiden terutama, ini memberikan momentum kepada Wakatobi sebagai salah satu KSP, mudah-mudahan ke depan memberikan sumbangan yang besar terhadap
APBN kita ke depan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Ada pertanyaan dari rekan-rekan media? Ya, silakan. Silakan rekan media kalau ada pertanyaan. Baik Pak, saya dari SCTV Pak. Ilon. Silakan. Ayo Ilon, gimana? Tadi sudah ke bau-bau terkait desa wisata Pak. Nah, bagaimana sih progres desa wisata selama ada kompetisi yang diberikan oleh Kementerian Pariwisata untuk di daerah-daerah? Seperti apa progresnya? Ya, tahun lalu Wakatobi memuncaki dengan desa wisata Liatogo, dan kita mencatat berdasarkan data yang dikumpulkan oleh Kemenparekraf bahwa kunjungan ke desa wisata naik 30% di tengah-tengah pandemi. Berarti ada aspek pergeseran bahwa pariwisata personalized, customized, localized, dan smaller in size ini sudah terjadi. Pariwisata berbasis alam dan budaya yang dijual adalah kearifan lokal. Jadi hari ini saya di Bau-Bau ada desa wisata Limbowolio, dan di situ juga sama yang dijual adalah sejarah, dan tentang sejarah demokrasi Indonesia juga dimulai di kebetulan di kota Bau-Bau tersebut. Nah, ini yang sekarang kita kemas, kita buatkan travel plan-nya, dan kita lihat di sinilah kebangkitannya. Dan tadi saya bicara sama Pak Bupati dan Bu Wakil Bupati, katanya semua hotel-hotel penuh Pak di sini, termasuk hotelnya Pak Hugua penuh. Sehingga saya tidak dapat tempat di sini Pak. Jadi homestay juga penuh, desa wisata Liatogo juga penuh. Jadi ini membawa suatu optimisme kebangkitan kita. Terima kasih. Terakhir, Lagi? Bungkus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.